Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, marilah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kultum subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian materi minggu kemarin tentang bagaimana agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini semakin kokoh, bahkan semakin meningkat. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam bukunya yang berjudul Ruhiyah Ad-Da'iyah. Kemarin kita sudah bahas 2. Masih ingat, Pak? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kata Dr. Abdullah Nasih Ulwan, yang pertama adalah dengan al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah kemarin kita jelaskan adalah selalu mengingat akan janji kita kepada Allah, bahwa kita hanya menyembah Allah, kita hanya mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua dengan al-muraqabah, kita selalu merasa dekat dengan Allah, sehingga kita akan terus merasa diawasi oleh Allah. Dampaknya kita tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kita tidak akan berani melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha melihat kita. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, agar ketakwaan kita semakin kokoh, bahkan semakin meningkat, kata Dr. Abdullah Nasih Ulwan, adalah dengan al-muhasabah. Al-muhasabah di sini mengandung arti kita selalu senantiasa menghisab diri, senantiasa berintrospeksi diri. Sudah sejauh mana amal-amal kita sampai saat ini? Apakah amal soleh kita lebih banyak dibanding dengan amal salah kita, ataukah sebaliknya justru amal salah kita lebih banyak dibanding dengan amal-amal soleh kita? Maka Umar ibn al-Khattab pernah mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini artinya kita dalam kehidupan ini terus senantiasa berintrospeksi, menghisab diri kita. Sudah seberapa banyak amal-amal soleh kita yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hasyr ayat 18 yang sering kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri hendaknya memperhatikan apa-apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Al-ghad di sini, hari esok di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan al-ghad ini adalah akhirat kita. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, sudah siapkah atau sudah berapa banyak amal-amal soleh kita yang telah kita perbuat, yang telah kita persiapkan untuk hari akhir kita. Allah mengingatkan. Oleh sebab itu maka dengan terus kita menghisab diri kita, dengan terus kita berintrospeksi atas amal-amal yang telah kita perbuat, maka akan mendorong kita untuk senantiasa terus melaksanakan amal-amal soleh di dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah ketakwaan kita kepada Allah, ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah akan semakin kokoh, bahkan semakin meningkat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, agar ketakwaan kita semakin kokoh bahkan semakin meningkat, menurut Dr. Abdullah Nasi Ulwan adalah dengan al-mujahadah. Al-mujahadah di sini mengandung arti kita senantiasa bersungguh-sungguh. Maksudnya adalah kita dalam kehidupan ini senantiasa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan aturan-aturan Allah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan juga kita niatkan bersungguh-sungguh untuk menjauhi, bahkan bukan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jaminan bagi mereka-mereka yang dalam kehidupannya selalu bermujahadah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan bagi orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 4 hal yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Ruhiyah Ad-Da'iyah, agar ketakwaan kita kepada Allah, ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah semakin kokoh, bahkan semakin meningkat, yaitu dengan al-mu'ahadah, kita selalu ingat janji kita kepada Allah. Yang kedua, selalu al-muraqabah, selalu merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, dengan al-muhasabah, selalu berintrospeksi diri, selalu menghisab diri kita.
dan yang terakhir dengan al-mujahadah. Kita niatkan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan ini untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah, ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah semakin kokoh, bahkan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada kultum subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.